Ormas GRIB di Jawa Barat makin menggila. Tanah dirampas, polisi ditodong senjata, bahkan mobil patroli dibakar. Ketika aparat kepolisian seolah tak berdaya, bagaimana jadinya jika pasukan elit Kopassus yang mengambil alih? Siapakah yang akan bertekuk lutut? Beginilah kisahnya. Di pinggiran kota Depok yang riuh, terhampar sebidang kebun hijau subur milik Pak Ahmad, seorang petani tua yang hidup sederhana. Kebun itu bukan sekadar lahan garapan, melainkan warisan turun-temurun yang menjadi tumpuan hidup keluarganya. Ini tanah leluhur, nak. Seringkali Pak Ahmad berkata pada anak-anaknya, setiap jengkalnya adalah keringat dan doa. Namun, ketenangan Pak Ahmad terusik ketika seorang petinggi organisasi masyarakat ormas GRIB setempat, seorang pria berbadan kekar dengan tatapan mata tajam yang dikenal dengan nama Kobra Hitam, mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya. Tanpa tedeng aling-aling, Kobra Hitam dan puluhan anak buahnya yang berwajah sangar menyerobot kebun itu. Mereka memasang pelang nama ormas mereka, seolah menegaskan kekuasaan absolut atas lahan yang bukan haknya. Mulai hari ini, tanah ini milik GRIB. Ada yang berani protes, hardik Kobra Hitam kepada Pak Ahmad yang hanya bisa berdiri gemetar. Pak Ahmad, dengan usia senja dan tanpa kekuatan fisik untuk melawan, hanya bisa menelan pil pahit. Namun, semangat keadilan masih menyala dalam dirinya. Tidak bisa begini, gumamnya dalam hati. Aku harus berjuang. Ia tak rela tanah leluhurnya dirampas begitu saja. Dengan sisa tabungan yang ia miliki, Pak Ahmad memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Ia percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya, meskipun harus melalui lorong pengadilan yang panjang dan melelahkan. Proses pengadilan berjalan alot. Kobra Hitam, dengan pengaruh dan koneksinya, berusaha memutarbalikkan fakta. Saksi-saksi kami jelas melihat Pak Tua ini sudah lama tidak mengurus kebun itu. Yang mulia, seru pengacara Kobra Hitam di persidangan. Namun, bukti kepemilikan Pak Ahmad sangat kuat dan tak terbantahkan. Sertifikat tanah atas nama kakek buyutnya menjadi bukti sahih yang tak bisa diganggu-gugat. Ini buktinya, Pak Hakim. Asli, bukan rekayasa, ujar Pak Ahmad lirih sambil menyerahkan dokumen berharga itu. Setelah berbulan-bulan persidangan yang menguras tenaga dan emosi, akhirnya majelis hakim mengetuk palu. Keadilan berpihak pada Pak Ahmad. Pengadilan memutuskan bahwa Pak Ahmad adalah pemilik sah kebun tersebut dan memerintahkan Kobra Hitam beserta ormasnya untuk segera mengosongkan lahan. Hati Pak Ahmad membuncah haru. Ia bersujud syukur. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya yang keriput. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, bisiknya berulang kali. Kemenangan ini bukan hanya tentang sebidang tanah, tetapi tentang harga diri dan martabat yang berhasil ia pertahankan. Namun, kebahagiaan Pak Ahmad ternyata hanya sesaat. Kobra Hitam, yang merasa superior dan kebal hukum, sama sekali tidak mengindahkan putusan pengadilan. Putusan pengadilan? Hahaha, itu kertas buat bungkus kacang saja? Tidak laku, ejeknya, di depan anak buahnya yang tertawa berderai. Baginya, putusan hakim hanyalah secari kertas tak berarti. Ia justru semakin menunjukkan arogansinya. Puluhan anak buahnya diperintahkan untuk berjaga di kebun sengketa itu, lengkap dengan berbagai senjata tajam dan pentungan. Mereka mendirikan tenda-tenda darurat dan mengubah kebun hijau itu menjadi markas dadakan. Siapapun yang berani masuk tanpa izin, sikat, perintah Kobra Hitam. Pak Ahmad kembali dirundung keputusasaan. Kemenangan di pengadilan terasa sia-sia ketika hukum tak mampu ditegakkan di lapangan. Bagaimana ini? Sudah menang tapi tetap saja begini, keluhnya pada sang istri. Ia merasa tak berdaya menghadapi kekuatan massa yang brutal dan tak mengenal aturan. Dalam kebuntuannya, Pak Ahmad teringat akan pepatah lama, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian.